Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffinda Tegar Pambudi. Di sini saya akan membahas tentang prinsip dan tujuan penilaian. Apa aja prinsip dan tujuan penilaian? Kita akan membahas yang pertama, prinsip penilaian. Prinsip-prinsip penilaian sendiri itu ada prinsip umum. Menurut Depdiknas dalam jurnalnya oleh Zainal Arifin menyebutkan ada 5. Yang pertama yaitu mengukur hasil-hasil belajar yang telah ditentukan dengan jelas dan sesuai dengan kompetensi dan tujuan pembelajaran. Itu prinsip yang pertama. Lalu yang kedua yaitu mengukur sampel tingkah laku yang presentatif dari hasil belajar dan bahan-bahan yang tercakup dalam pengajaran. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, prinsip yang ketiga yaitu mencakup jenis-jenis instrumen penilaian yang paling sesuai untuk mengukur hasil belajar yang diinginkan. Yang keempat, prinsip yang keempat yaitu direncanakan sedemikian rupa agar kenapa? Agar hasilnya itu sesuai dengan yang digunakan secara khusus, dibuat dengan reliabilitas yang sebesar-besarnya, dan itu harus ditafsirkan secara hati-hati. Dan yang terakhir, prinsip yang kelima yaitu dipakai untuk memperbaiki proses dan hasil belajar. Itu tadi adalah prinsip penilaian menurut Depdiknas. Sedangkan menurut M. Ngalim Purwanto dalam bukunya yang berjudul tentang prinsip-prinsip dan teknik evaluasi pembelajaran, itu ada 6. Yang pertama yaitu komprehensif. Yang dimaksud dengan komprehensif itu adalah penilaian itu hendaknya didasarkan pada hasil pengukuran yang komprehensif. Lalu prinsip yang kedua yaitu membedakan perskoran dan penilaian, yaitu antara scoring dan grading. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga yaitu penilaian non-referenced dan criterion referenced. Yang dimaksud di sini adalah dalam proses penilaian itu nilai itu hendaknya diperhatikan dengan adanya 2 macam orientasi, yaitu penilaian non-referenced dan criterion referenced. Non-referenced itu adalah penilaian yang diorientasikan kepada suatu kelompok tertentu. Jadi hasil evaluasi perseorang siswa itu atau peserta didik itu dibandingkan dengan prestasi kelompoknya. Prestasi kelompoknya itulah yang akan dijadikan patokan atau norm dalam menilai siswa. Secara perorangan, penilaian non-referenced sendiri kompetitif intra kelompok. Sedangkan kriterion referenced itu adalah penilaian yang diorientasikan kepada suatu standar absolut tanpa dihubungkan dengan suatu kelompok tertentu. Penilaian kriterion referenced ini sangat relevan, yaitu bagi lembaga pendidikan yang telah menggunakan kurikulum yang berdasarkan kompetensi atau dalam istilahnya kompetensi asset education. Lalu prinsip yang keempat yaitu bagian integral dalam proses belajar mengajar. Yang dimaksud ini adalah kegiatan pemberian nilai itu hendaknya merupakan bagian integral dari proses belajar mengajar. Tujuannya yaitu tujuan penilaian itu di samping untuk mengetahui status siswa dalam kemampuan belajar serta penguasaannya terhadap bahan pelajaran, juga digunakan sebagai feedback atau istilahnya umpan balik, baik kepada siswa sendiri maupun bagi guru atau pengajar. Lalu yang kelima, prinsip yang kelima yaitu bersifat comparable. Penilaian itu harus bersifat comparable, yang artinya bahwa tahap pengukuran yang menghasilkan angka-angka itu dilaksanakan. Prestasi-prestasi yang menduduki skor yang sama harus memperoleh nilai yang sama pula. Dengan kata lain, penilaian itu harus dilakukan secara adil. Jangan sampai terjadi pengenakemasan atau penganaktirian. Lalu yang terakhir, prinsip yang terakhir yaitu penilaian itu hendaknya jelas. Jadi sistem penilaian itu yang dipergunakan itu hendaknya jelas
bagi siswa maupun pengajar sendiri. Nah, makanya penilaian itu sangat memegang peranan penting dalam melakukan penilaian, serta yaitu untuk menilai hasil belajar siswa. Seorang pengajar itu sangat diharapkan untuk memahami betul-betul tentang prinsip-prinsip penilaian. Untuk kesimpulannya, sesuai dalam jurnalnya milik Irhami yang merupakan salah satu dosen tetap STAI, itu ada 4 prinsipnya dari beberapa pendapat tersebut. Yang pertama yaitu kontinuitas. Kontinuitas sendiri itu penilaian itu tidak boleh dilakukan secara insidental. Karena pendidikan dan pembelajaran itu sendiri adalah suatu proses yang berkelanjutan, jadi saling bersinambung. Hasil penilaian yang diperoleh pada sewaktu-waktu harus senantiasa dihubungkan dengan hasil-hasil pada waktu sebelumnya, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan berarti tentang perkembangan peserta didik. Lalu prinsip yang kedua yaitu komprehensif. Mengambil seluruh dari objek sebagai bahan penilaian. Dalam melakukan penilaian itu terhadap suatu objek, itu harus mengambil seluruh dari objek itu sebagai bahan penilaian. Contoh, objek penilaian adalah peserta didik. Maka yang dinilai itu adalah seluruh aspek kepribadian peserta didik yang meliputi yaitu tentang pengetahuan, keterampilannya, sikapnya, dan nilai. Lalu yang kedua yaitu prinsip objektivitas. Objektivitas ini sendiri adalah penilaian itu harus objektif sesuai dengan kemampuan siswa. Ya, artinya semua perasaan, keinginan, prasangka negatif, senang dan tidak senang itu harus dijauhkan. Penilaian itu harus dilakukan sesuai dengan data dan fakta yang sebenarnya. Lalu yang terakhir adalah prinsip kooperatif, yaitu guru itu bekerja sama dengan guru yang lain, termasuk dengan orang tua, untuk melihat prestasi belajar siswa didik secara utuh. Itu supaya guru itu bekerja sama dengan guru yang lain, termasuk dengan orang tua. Prinsip kooperatif ini itu sangat erat berhubungan dengan ketiga prinsip di atas tersebut, yaitu kontinuitas, komprehensif, dan objektivitas. Setelah mengetahui tentang prinsip-prinsip penilaian, lalu tujuannya seperti apa? Tujuan penilaian sendiri itu yang pertama, yaitu untuk menelusuri proses belajar yang sesuai dengan RPP. Apakah proses belajar ini sesuai enggak dengan RPP? Lalu yang kedua yaitu pencapaian kemampuan siswa dan kekurangan siswa ketika proses belajar. Yang ketiga yaitu tujuannya untuk mencari, menemukan, dan mendeteksi kelemahan siswa dalam proses belajar. Lalu untuk tujuan yang terakhir, tujuan penilaian keempat yaitu menyimpulkan tingkat penguasaan siswa terhadap kompetensi yang sudah ditentukan. Sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.